Halo, perkenalkan nama saya Fatmawati dari reguler 26C. Di sini saya akan mengerjakan UTS Teknologi Informasi dari Bu Finarati, yaitu untuk mengelola Excel, rekalasi pemasukan klinik sehat bahagia. Di sini pertama-tama kita akan mengisi kolom kosong dari poliklinik di sini. Di sini kita akan menggunakan rumus vocab, yaitu sama dengan vocab. Nah, setelah kita sudah mengetik polikliniknya, kita klik bagian kode poliklinik. Lalu yang paling penting jangan lupakan titik koma, dan kita akan blok kode polikliniknya di bawah sini hingga habis. Lalu untuk mengblok dari laptop, kita perlu menekan Fn lalu dibarengi dengan F4. Jika sudah terblok seperti ini, tinggal kita tambahkan titik 2, kita masukkan angka 2. Dari mana mendapatkan angka 2 ini? Kita mendapatkan angka 2 ini sesuai dengan berapa kolom di bawah ini yang kita blok. Jadi karena kita memblok 2 kolom, kita akan masukkan angka 2 di sini, lalu angka 0 dan tutup kurung, klik enter. Nah, sudah keluar di sini. Maaf untuk belum kelihatan, kita lebarkan dulu kolomnya. Nah, jika sudah polikliniknya namanya sudah keluar, kita akan blok ke bawah untuk mendapatkan nama poliklinik lainnya. Kurang terlihat semuanya. Ya, baik. Jika sudah terlihat seperti ini, kita akan melakukan tugas berikutnya untuk mengisi aktivitas dengan rumus yang sama, yaitu rumus vocab. Nah, di sini kita akan mulai mencari aktivitasnya dengan ketik sama dengan ketik vocab, lalu klik kode aktivitas di sini, dan jangan lupa yang paling penting titik komanya. Scroll ke bawah, lalu kita akan blok 2 kolom ini. Jangan lupa blok menggunakan Fn plus F4. Jika sudah keluar seperti ini, jangan lupakan titik koma, lalu berikan angka 2, sama seperti ini tadi. Karena yang kita blok adalah 2 kolom, kita akan berikan angka 2 di sini sebagai rumus. Lalu jangan lupakan titik koma dan tambahkan 0, lalu tutup kurung. Jika sudah, klik enter. Nah, kegiatan kontrolnya sudah keluar, lalu kita akan blok ke bawah untuk menemukan kegiatan kontrol lainnya. Nah, kegiatan kontrolnya sudah keluar, lalu kita akan mencari biaya jasa dengan masih rumus yang sama, yaitu rumus vocab. Nah, kita ketik sama dengan vocab, lalu klik kode aktivitas, jangan lupa titik koma, dan kita akan memblok 3 kolom di bawahnya. Kita blok seluruhnya, lalu kita blok menggunakan Fn plus F4. Jika sudah keluar kodenya, kita akan berikan titik koma lagi, lalu kita akan tambahkan angka 3. Mengapa angka 3 berbeda dengan rumus yang di sebelahnya? Karena di sini kita telah memblok 3 kolom ini, makanya rumusnya berubah menjadi angka 3 ya, karena kita memblok 3 kolom di sini. Jadi di sini totalnya ada 3 kolom yang kita blok, maka rumusnya pun berubah menjadi angka 3. Jika sudah, kita tambahkan titik koma lagi, kita tambahkan 0, lalu kita sisipkan tutup kurung dan enter. Nah, biaya jasanya sudah keluar. Jika biaya jasa sudah keluar tapi masih berbentuk seperti ini, belum berbentuk nilai rupiah atau nilai uang, maka kita akan mengubahnya di bagian sini.
kita ubah di number, klik pojok di sini untuk menemukan custom, klik custom, lalu kita klik yang ini untuk mendapatkan nilai rupiah. Jika sudah, klik OK. Nah, jadi biaya jasanya yang tadinya belum jadi rupiah sudah menjadi nilai rupiah dan sudah menjadi mata uang ya, sudah pastinya. Saatnya kita blok ke bawah untuk mendapatkan nilai lainnya ya. Nilai dari biaya jasanya sudah keluar, sekarang kita akan mencari total jasa. Untuk total jasa ini agak berbeda mencarinya karena kita akan menggunakan rumus berbeda, yaitu rumus perkalian. Caranya adalah ketik sama dengan buka kurung, lalu kita kalikan biaya jasa dikali dengan jumlah pasien, lalu tutup kurung dan pencet enter. Setelah keluar total jasanya, kita akan blok ke bawah untuk mengetahui total jasa lainnya. Nah, total jasanya sudah keluar. Nah, ini total jasanya hanya menggunakan rumus perkalian ini, yaitu biaya jasa dikali dengan jumlah pasien dan keluarlah total jasanya. Setelah itu kita akan mencari potongan asuransi. Nah, untuk mencari potongan asuransi, kita akan membagi asuransi ini menjadi 2 blok, yaitu blok potongan asuransi berbentuk persen dan potongan asuransi yang memang berbentuk rupiah. Jadi kita akan membagi dulu untuk blok ini. Nah, kita bagi di sini, kita ketik ulang di sini potongan persen. Nah, untuk di sini kita tengahkan dulu tulisannya agar lebih rapi. Nah, sudah. Lalu kita ketik lagi di sini potongan asuransi. Jika sudah, kita akan mencari potongan persen dengan menggunakan rumus if. Nah, untuk rumus if itu seperti ini. Untuk mencari persen agak berbeda dengan potongan asuransi. Di sini kita akan mencari potongan persennya terlebih dahulu, yaitu ketik sama dengan if lalu jumlah pasien kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 500 titik koma 20% titik koma if lagi lalu jumlah pasien lagi dan tanda lebih dari sama dengan 200 titik koma 10% titik koma lalu kita berikan angka 0 dan tutup kurung 2 kali, dikarenakan di rumus ini terdapat dua tanda buka kurung. Jadi kita akan memberikan tanda 2 tutup kurung juga. Lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah keluar potongan persen tapi masih berbentuk 0,1%. Tidak mungkin kita menggunakan 0,1% ini untuk potongan asuransi. Jadi kita ubah dulu. Di sini kita ubah, kita klik home, lalu kita pencet
tanda persen ini untuk mengubah menjadi puluhan. Nah, jika sudah, kita akan blok ke bawah. Jika sudah blok ke bawah, kita akan tengahkan tulisannya. Ya. Selanjutnya, kita akan mencari potongan asuransi. Nah, potongan asuransi sebenarnya rumusnya agak sama, tapi ada sedikit perbedaan dari rumus tersebut. Masih menggunakan if, tapi di depannya kita sisipkan total jasa. Seperti ini rumusnya. Kita klik sama dengan, klik total jasa, lalu buka kurung. Oh maaf, kita kali dulu, ternyata kita kali if, lalu kita buka kurung, klik jumlah pasien, berikan tanda lebih dari sama dengan 500 titik koma 20% titik koma if lagi, lalu kita klik lagi jumlah pasien, kita berikan tanda lebih dari, tambahkan tanda sama dengan, dan ketik 200 titik koma 10%. Lalu klik titik koma dan kita ketik 0, lalu sisipkan 2 tanda kurung. Mengapa di sini kita perlu menulis 520% dan juga 210%? Itu dikarenakan sesuai dengan soal, di sini jumlah pasien di atas 200, maka potongan asuransinya menjadi 10%. Sesuai dengan yang di sini, 10% per 200 pasien. Nah, di sini juga 500, di atas 500, maka 20% digunakan untuk potongan dari lebih dari 500 pasien. Sudah betul, berarti kita klik enter. Nah, sudah keluar potongan asuransinya, kita blok ke bawah untuk mendapatkan potongan asuransi lainnya. Mohon maaf ya, ada sedikit kesalahan karena saya lupa melebarkan, jadi angkanya tidak terbaca. Kita tengahkan dulu tulisannya agar terlihat lebih rapi. Dan ini juga akan kita tengahkan. Baik, kita akan mencari total pemasukan bersih. Nah, untuk total pemasukan bersih ini kita akan menggunakan rumus pengurangan, yaitu kita ketik sama dengan dalam kurung, klik jumlah total jasa, lalu dikurang dengan potongan asuransi. Klik potongan asuransi, lalu tutup kurung dan enter. Nah, total pemasukan bersih sudah kita dapatkan, lalu kita akan blok ke bawah untuk mendapatkan total pemasukan bersih lainnya. Jika sudah, kita akan menghitung total dari semua pasien dan pemasukan bersih. Nah, karena sekarang kita akan mengerjakan total soal nomor 5, kita akan memutihkan terlebih dahulu blok yang berwarna hitam ini. Ini caranya. Nah, jika sudah, kita akan
menotalkan dari jumlah pasien menggunakan rumus sum. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus sum. Bagaimana rumus tersebut? Kita klik sama dengan, ketik SUM atau sum, lalu masukkan blok dari atas sini hingga bawah. Setelah itu tutup kurung dan klik enter. Di sini telah kita dapatkan ya jumlah pasiennya, lalu kita akan tengahkan. Kita tengahkan tulisannya agar terlihat rapi. Lalu kita akan mencari total pemasukan bersih dari penjualan harian. Kita totalkan dulu sama menggunakan rumus sum. Ketik sama dengan sum, lalu kita blok dari atas hingga bawah, lalu sisipkan tutup kurung dan klik enter. Di sini kita sudah mendapatkan total pemasukan bersih sekitar 1.040.000.000 sekian. Lalu kita akan menghitung rata-rata penjualan hariannya lagi. Jadi kita merata-ratakannya menggunakan rumus average seperti ini. Ketik sama dengan, lalu ketik average atau average. Lalu kita lakukan sama seperti tadi, yaitu memblok dari atas hingga bawah dan tutup kurung, lalu klik enter. Nah, setelah keluar hasil rata-rata penjualan hariannya yaitu sekitar 69.379.667 rupiah. Nah, jika sudah seperti ini, maka semua soalnya sudah kita kerjakan, mulai dari mengisi nama poliklinik, mengisi aktivitas, biaya jasa menggunakan rumus Volkov, lalu kita mengerjakan total jasanya dengan rumus perkalian, potongan persennya, dan juga potongan asuransi menggunakan rumus IP, lalu total pemasukannya juga menggunakan pengurangan dari potongan asuransi dan total jasa. Dan kita telah menghitung total semua pasien, jadi pasiennya sekitar 6.050 dan juga total pemasukannya sekitar 1.040.000.000 dan telah menghitung rata-rata penjualan hariannya yaitu 69.376.667 rupiah. Nah, semua soal sudah kita kerjakan. Baik, berarti sudah selesai juga tugas UTS saya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Saya akan save terlebih dahulu. Klik nama, tugas TI, tugas UTS teknologi informasi Fatmawati. 26C. Kita save. Baik, sudah selesai video saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih.